Film diawali dengan memperlihatkan seorang gadis yang mempunyai kemampuan aneh, yaitu bisa mengingat kehidupan sebelumnya. Nama gadis itu adalah Ji-eum. Dia terlahir dalam sebuah keluarga miskin, dan bukan hanya itu saja, nasibnya juga mulai memburuk ketika ibunya meninggalkan mereka karena perilaku ayahnya yang kecanduan judi dan sering mabuk-mabukan. Akibat kondisi itu, Ji-eum harus bekerja sebagai penari untuk mencari uang. Namun naasnya, semua penghasilannya disita oleh ayahnya untuk berjudi. Pada suatu hari, Ji-eum pergi ke sebuah kedai makanan milik seorang bibi-bibi yang merupakan temannya di kehidupan sebelumnya. Awalnya, bibi itu tidak percaya, namun dengan semua penjelasan yang detail dari Ji-eum, akhirnya ia pun bisa meyakinkan si bibi itu dan membuatnya percaya jika Ji-eum adalah temannya di kehidupan sebelumnya. Ji-eum sengaja datang ke sana karena ia ingin meminjam uang dan menginap di rumah si bibi agar bisa bertemu dengan seorang pria dari masa lalunya. Dia adalah seseorang yang pernah ada di kehidupan Ji-eum yang ke-18. Lalu, film akan flashback ke kehidupan Ji-eum yang ke-18 di mana saat itu dia berteman dengan seorang anak laki-laki seumurannya bernama Soha. Kehidupan masa kecil mereka begitu dekat sehingga mereka berjanji untuk selalu bersama. Lalu di kehidupannya yang sekarang, Ji-eum bertekad untuk mencari Soha dan mengungkapkan perasaannya yang dulu belum sempat ia utarakan. Sang bibi yang mendengar hal itu pun merasa terharu dan memberikan Ji-eum uang untuk melakukan pencariannya. Dengan penuh semangat, Ji-eum kemudian pergi ke rumah Soha dan saat berada di depan rumahnya, ingatannya pun kembali teringat di kehidupannya yang ke-18. Saat itu, tepat hari ulang tahun Soha, mereka berdua terlihat pergi dan diantar oleh sopir ke suatu tempat. Ji-eum lalu memberikan sebuah hadiah berupa kotak yang terkunci sebagai hadiah ulang tahun Soha. Namun ketika hendak memberikan kunci itu, mobil mereka mengalami kecelakaan dan menewaskan Ji-eum. Sedangkan Soha masih hidup walaupun pendengarannya harus terganggu akibat hantaman keras di bagian telinganya. Kembali ke masa sekarang, Ji-eum memutuskan untuk menyelinap dan memperhatikan Soha dari kejauhan. Dia melihat Soha kini telah menjadi siswa SMA yang tampan. Sementara Ji-eum masih seorang anak kecil karena saat ini dia sudah bereinkarnasi. Sejak saat itulah, hari demi hari Ji-eum secara diam-diam selalu mengikuti Soha kemanapun dia pergi. Hingga pada suatu hari Soha menghilang tanpa jejak. Singkat cerita, 8 tahun kemudian, Ji-eum kembali bisa menemukan keberadaan Soha. Meskipun demikian, dia belum bisa bersama dengannya. Setelah itu, Ji-eum memutuskan untuk melamar pekerjaannya pada tahun 2020 dan setelah menunggu 2 tahun, Ji-eum akhirnya bisa bekerja di perusahaan yang sama dengan Soha. Namun hingga saat itu, Ji-eum belum juga berhasil bertemu langsung dengannya. Keesokan harinya, Ji-eum sedang melakukan uji coba mobil dengan kecepatan yang tinggi. Terlihat di sini Ji-eum sangat mahir menyetir mobil bagaikan seorang pembalap. Setelah tes drive selesai, dia bertemu dengan seorang pria dari perusahaan lain yang mencoba membujuk Ji-eum untuk bergabung dengan perusahaannya. Tanpa ragu, Ji-eum pun langsung menolak tawaran itu karena jika pindah berarti dia harus kehilangan kesempatan untuk bertemu dengan Soha. Namun semuanya berubah ketika pria itu tanpa sengaja menyebutkan nama Soha. Karena mendengar nama itu, Ji-eum pun tampak sangat terkejut. Keesokan harinya, Ji-eum mengunjungi sebuah akuarium. Dia berharap bisa bertemu dengan Soha karena di sana merupakan tempat favoritnya. Ketika ia memperhatikan ikan-ikan di dalam akuarium, tiba-tiba saja dia melihat Soha muncul dari arah yang berlawanan. Mereka berdua akhirnya bertemu kembali setelah sekian lama berpisah. Tentu saja ini membuat Ji-eum senang karena bisa bertemu lagi dengan sang pujaan hati. Namun, Soha tidak menyadari jika Ji-eum adalah reinkarnasi wanita yang ia kenal ketika masa kecilnya dulu. Diketahui saat ini, Soha menjadi pemilik sebuah hotel berbintang 5 di Korea. Ji-eum yang melihat ini sebagai peluang, akhirnya mencoba melamar kerja di hotel tersebut. Soha awalnya menolak lamaran kerja dari Ji-eum dengan alasan jika Ji-eum tidak memiliki keahlian khusus dalam bidang perhotelan. Namun karena rekan kerja Soha yang berpendapat jika Ji-eum memiliki potensi bagus, ia pun menyarankan Soha untuk mengadakan wawancara dengan Ji-eum. Keesokan harinya, Ji-eum dipanggil untuk melakukan wawancara. Ketika itu, Ji-eum berusaha memanggil Soha dengan sebutan Pak, namun Soha tidak menoleh sama sekali. Kemudian ketika Soha menoleh, Ji-eum pun melihat ada alat bantu pendengaran di telinga Soha, dan dia pun memakluminya. Setelah itu, Soha mempersilahkan Ji-eum duduk dan proses wawancara pun dimulai. Soha memberi peringatan jika pekerjaan di hotel tidak cocok dengan keterampilan Ji-eum saat ini. Mendengar itu, Ji-eum pun tidak patah semangat. Kemudian dia memberikan pilihan kepada Soha jika pekerjaan di hotel ini sulit untuk diterima, apakah Soha bersedia untuk menjadi pacarnya. Mendengar tawaran itu, Soha pun terkejut dan bertanya kepada dirinya sendiri apa dia salah mendengar. Namun bukannya malu, Ji-eum justru mengulangi perkataannya dan menawarkan diri untuk menjadi pacar Soha. Soha terus kebingungan dengan tawaran itu, padahal mereka baru saja bertemu. Setelah itu, Ji-eum menceritakan kisah yang sebenarnya jika mereka sudah saling mengenal dan bertemu sebelumnya.
Mendengar pengakuan itu, Soha hanya bisa terdiam dan tak langsung mempercayainya. Selesai wawancara, GM pulang tanpa kepastian apakah dia diterima di pekerjaan barunya atau tidak. Sesampainya di rumah, dia bercerita kepada sang bibi tentang pengalamannya. Saat itu, si bibi dengan penuh semangat memberikan dukungan kepada GM untuk selalu merasa optimis supaya ia bisa diterima. Keesokan harinya, terlihat Soha sudah berada di tengah kota dan dia menjadi semakin pusing ketika mendengar suara klakson dan alat musik yang keras. Tentu saja, Soha menjadi panik karena tidak kuasa menahan rasa sakit di telinganya. Tapi tiba-tiba saja, GM datang dan melihatnya. GM dengan sikap meraih tangan Soha dan membawanya pergi untuk menghindari situasi itu. Setelah mereka berlari, akhirnya mereka pun menemukan tempat yang sepi untuk beristirahat. GM mulai bercerita tentang kehidupannya di masa lalu, di mana saat itu dia berusia 10 tahun pada saat invasi Jepang ke Korea. Di sini, Soha mencoba untuk percaya pada cerita GM. Namun ketika melihat wajahnya yang masih tampak muda, dia merasa GM sudah berbohong karena kejadian invasi itu sudah sangat lama. Namun, GM terus melanjutkan semua cerita hingga selesai. Keesokan harinya, saat GM kembali datang ke hotel, ia bertemu lagi dengan Soha. Saat itu ada segerombolan pria dengan keadaan mabuk yang membuat keributan di sana. Ternyata salah satu dari mereka adalah anak dari Direktur Jang, yaitu pemilik hotel tersebut. Tanpa ragu, Soha pun langsung menegur gerombolan itu. Lalu tak berselang lama, datanglah Direktur Jang dan meminta waktu untuk berbicara secara pribadi dengan Soha. Nah, faktanya, Direktur Jang dan ayah Soha secara diam-diam memiliki hubungan gelap. Saat mereka berdua berbicara, hubungan antara Soha dan Direktur Jang tampaknya kurang baik. Soha tampak tidak menyukai Direktur Jang dan langsung mengakhiri percakapan mereka. Ternyata Soha sudah mengetahui jika ayahnya berselingkuh dengan Direktur Jang, yang membuat Soha menjadi semakin frustasi karena tidak bisa menerima kenyataan tersebut. Setelah pertemuan itu, Soha menenangkan pikirannya dengan berenang di rumah. Ketika dia sedang berendam, tiba-tiba saja ingatannya mulai tertuju kepada GM kecil. Soha segera mencari sapu tangan yang pernah diberikan GM saat tangannya terluka. Setelah itu, dia pun segera menghubungi GM dewasa lalu memintanya untuk datang ke rumahnya. Mengetahui hal itu, GM pun tak menyia-nyiakan kesempatan dan langsung pergi menuju rumah Soha. Sesampainya di sana, mereka berjalan bersama sambil mengobrol. Nah, di tengah obrolan itu, GM mengajak Soha untuk menikah dengannya, namun Soha justru hanya diam saja dan langsung mengembalikan sapu tangan milik GM. Di sisi lain, Direktur Jang sedang bertemu dengan ayah Soha dan membicarakan tingkah laku Soha. Dia merasa tidak nyaman jika Soha terus bekerja di hotel yang sama dengannya. Tak lama kemudian, ayah Soha memanggil Yohwan. Dia adalah orang kepercayaannya yang ditugaskan untuk terus mengawasi Soha. Di sini, dia diberi tugas untuk kembali menjaga dan mengawasi Soha dengan harapan anaknya bisa jadi lebih baik dan bersikap sopan. Keesokan paginya, Soha terlihat sudah rapi dan hendak berangkat bekerja. Ia pun menghubungi GM dan meminta GM untuk segera menuju ke hotel karena ada hal penting yang perlu mereka bicarakan. Tanpa membuang waktu, GM segera menuju ke lokasi. Setelah bertemu, mereka berdua pergi ke suatu tempat dan tempat yang mereka datangi ternyata adalah pemakaman dari GM di masa lalu. Di sini, GM dapat merasakan kesedihan yang telah dirasakan oleh Soha. Dan seketika itu, dia merasakan kesedihan yang sama dan mulai paham bagaimana sakitnya kehilangan seseorang yang sangat berarti. Setelah berkunjung ke pemakaman, di pinggir jalan ada sebuah truk yang hendak lewat yang membuat Soha kembali merasa trauma karena peristiwa kecelakaan yang pernah dialaminya. Soha langsung keluar dari mobil karena tidak kuat menahan traumanya itu. GM yang tahu pun berusaha untuk menenangkan Soha yang terlihat sangat panik. Di malam harinya, GM dan si Bibi duduk bersama membicarakan kehidupan GM di kehidupan ke-18-nya. Si Bibi memperingatkan jika ulang tahun Soha bertepatan dengan peringatan kematian GM. Mendengar hal itu, GM pun langsung berlari di tengah derasnya hujan menuju ke rumah Soha. Setibanya di rumah Soha, GM berusaha mengungkapkan perasaannya yang tidak sempat dia ucapkan dulu. Dia berjanji akan mengutarakan perasaannya kepada Soha di hari ulang tahunnya saat itu. Soha pun langsung teringat oleh sosok GM kecil, namun di saat yang sama, tiba-tiba saja adik GM yang bernama Chowon muncul dari dalam rumah Soha. Melihat Chowon ada di sana, membuat GM hanya bisa terdiam dan segera pergi dari rumah Soha. Sementara itu, Chowon sendiri tidak tahu jika GM ini adalah kakaknya yang sudah berinkarnasi. Setelah itu, Chowon dan Soha kembali masuk ke dalam rumah. Saat itu, Soha mengusir Chowon karena rupanya dia sangat membenci Chowon, entah apa yang terjadi. Dan sebelum pergi, sempat terjadi perdebatan di antara mereka berdua. Di sisi lain, ternyata GM masih berdiri menunggu di dekat rumah Soha dengan perasaan yang campur aduk. Chowon yang baru saja keluar dari rumah Soha segera memberikan kue yang dia bawa, padahal kue itu rencananya untuk merayakan ulang tahun Soha. Namun, Soha malah mengusirnya. Setelah itu, GM memberanikan diri untuk menanyakan kepada Chowon apakah dia memiliki perasaan kepada Soha.
Namun Chowon tidak menjawab pertanyaan itu secara langsung. Sebaliknya, Chowon balik bertanya kepada Ji-eum bahwa jika memang Chowon menyukai Soha, apakah Ji-eum akan mengalah dan tidak melanjutkan perasaannya. Ji-eum pun langsung terkejut dengan balasan Chowon tersebut. Ji-eum hanya bisa terdiam dan merenung. Keesokan harinya, Chowon terlihat sedang sibuk dengan bisnis bunganya yang ternyata tokonya itu termasuk dalam daftar vendor hotel milik Soha. Namun, dia menggunakan nama samaran untuk menghindari penolakan langsung dari Soha. Hingga suatu hari, Chowon dipanggil untuk rapat tentang perpanjangan kontrak dengan hotel milik Soha. Di sisi lain, Yeonhwan yang ingin bertemu dengan Soha justru bertemu dengan Chahyok, anak dari direktur Chang yang sedang berpesta. Dengan sikap arogannya, Chahyok merampas HP Yeonhwan dan mempermalukannya di depan semua teman-temannya. Hingga pada akhirnya dia pun menginjak HP Yeonhwan. Di saat yang bersamaan, Soha melihat kejadian ini dan ingin memukul Chahyok, namun usahanya itu segera dicegah oleh Yeonhwan yang langsung membawanya pergi. Tak lama kemudian di kantor, Soha melihat kedatangan Chowon dan mengetahui jika selama ini Chowon sengaja menyamar menjadi orang lain supaya bisa bekerja sama di hotel miliknya. Soha pun langsung menegur Yeonhwan karena tidak memberitahukan hal yang sebenarnya. Akibatnya, Chowon pun langsung diusir oleh Soha. Dengan perasaan yang kecewa, Chowon pun langsung pergi dan ketika itu Ji-eum tak sengaja melihat Chowon yang menangis. Melihat adiknya di masa lalu terluka, ia pun tak tega dan segera menghampirinya. Awalnya, Ji-eum menganggap Chowon adalah saingannya yang ingin mendapatkan hati Soha. Namun, Ji-eum tersadar jika Chowon tidak mengerti apa-apa dan untuk menghiburnya, Ji-eum pun mengajak Chowon untuk minum bersama di sebuah kedai. Di sana, Chowon mengungkapkan bahwa dia merasa jatuh cinta pada pandangan pertama dengan seorang pria. Mendengar hal itu, Ji-eum mengenang kembali kejadian saat Chowon bertemu dengan sosok laki-laki itu. Dan di sini, Ji-eum mulai sadar jika laki-laki yang dimaksud Chowon itu bukanlah Soha melainkan Yeonhwan. Di akhir pertemuan itu, Chowon memperingatkan Ji-eum jika dia akan sangat sulit menaklukkan hati Soha karena Soha masih mencintai kakaknya. Mendengar hal itu, Ji-eum pun terdiam dan merasa terharu jika sosok Ji-eum dulu masih ada di dalam hati Soha hingga saat ini. Setelah itu, Ji-eum yang melihat Chowon dalam keadaan mabuk mengantarkannya pulang. Saat mereka sampai, ibu Chowon pun datang menghampiri. Pada saat itu, ibu Chowon menyadari jika Ji-eum adalah anaknya yang sudah bereinkarnasi. Ji-eum pun merasa terharu sekaligus bahagia karena ibunya masih mengingat dirinya, dan mereka pun akhirnya berpelukan. Di sisi lain, Soha datang dengan niat ingin meminta maaf kepada Chowon atas kejadian sebelumnya. Dan ternyata, pelukan antara Ji-eum dan ibunya itu hanyalah khayalan Ji-eum saja. Soha pun menganggap Ji-eum seperti orang gila karena memeluk dirinya sendiri dan berbicara sendiri. Sontak saja, Soha pun langsung menegur tingkah laku Ji-eum. Dan di saat itu, Soha melihat ada sosok Ji-eum zaman dahulu di dalam diri Ji-eum. Saat itu juga, dia mulai teringat kenangan indah saat bersama dengan Ji-eum kecil. Tak lama kemudian, ibu Chowon pun keluar setelah mendengar keributan. Seketika, Soha pun langsung mengajak Ji-eum lari dari sana. Setelah itu, Ji-eum mengajak Soha untuk makan mie instan di minimarket untuk menghabiskan malam. Keesokan harinya, Ji-eum, Chowon, Soha, dan Yeonhwan memutuskan untuk pergi ke sebuah pantai. Di sana, Ji-eum mendekati Soha yang sedang sendirian menatap laut. Ji-eum memberanikan diri untuk mengajak Soha berpacaran, namun dia tidak meminta jawabannya saat itu juga. Dan untuk mencairkan suasana yang cukup canggung, Ji-eum pun menarik tangan Soha dan mengajaknya menari bersama. Setelah kejadian itu, Chowon mengajak mereka berdua ke villa keluarganya dan sesampainya di sana, Ji-eum yang merasa lelah langsung tertidur dan Chowon pun menyelimutinya. Setelah itu, Chowon mendekati Soha yang sedang berdiri di depan api unggun. Mereka pun lalu duduk berdua dan Soha mengatakan jika Chowon dan Ji-eum sangat mirip dengan seseorang yang dia kenal dahulu. Dan itulah alasan dia selalu menghindari keluarga Chowon, terutama sang ibu. Soha kemudian memohon maaf atas perilakunya terhadap Chowon selama ini. Mendengar hal itu, Chowon pun memaafkannya dan malah berterima kasih atas kejujuran dari Soha. Di tengah malam, hujan masih belum mereda, bahkan suara petir sampai membangunkan Ji-eum dari tidurnya. Kemudian dia pun berkeliling villa yang dulu menjadi tempat bermainnya bersama dengan Chowon. Di sini, Ji-eum menemukan boneka yang dia sembunyikan saat mereka bermain di masa lalu. Di sisi lain, Chowon terkejut ketika melihat Ji-eum yang sedang berkeliling villa. Bahkan di sini, Chowon mulai heran karena Ji-eum mengetahui setiap sudut villa keluarganya itu. Akan tetapi, Ji-eum tidak menjawab pertanyaan Chowon dan memilih untuk segera pergi keluar. Ketika di luar, tiba-tiba saja Ji-eum menghampiri Soha yang sedang di luar juga. Di tengah hujan itu, dengan berat hati Soha menyampaikan jika dia menolak cinta dari Ji-eum tanpa memberikan alasan yang jelas. Setelah itu, Ji-eum pun pergi meninggalkan Soha dengan perasaan yang kecewa. Di sisi lain, si bibi pingsan selama 5 jam dan ia terlihat dijaga oleh seorang pria misterius yang sebelumnya terlihat memegang sebuah lonceng. Keesokan harinya, Ji-eum pulang dan membawakan obat untuk si bibi. Saat itu, pria misterius itu juga datang ke rumah bibi dan memperkenalkan dirinya. Pria itu bernama Kang Miki.
dan saat ini sedang bekerja paruh waktu di tempat si Bibi. Miki juga berencana untuk tinggal bersama mereka di rumah si Bibi. Sementara di hotel, Direktur Chang sedang memasuki ruangan dan dia terkejut ketika melihat Soha sedang memegang sebuah dokumen. Soha mengungkapkan jika dia telah menemukan adanya transaksi dalam laporan keuangan selama 3 tahun terakhir ini. Hal itu sontak membuat Direktur Chang menjadi panik. Soha pun kemudian segera keluar dari ruangan dan sempat berpapasan dengan Ji-eum. Tak lama kemudian, Direktur Chang juga keluar dan berniat memukul Soha. Namun sayangnya Soha berhasil menghindar dan justru pukulan itu malah mengenai Ji-eum. Malam harinya, Ji-eum pergi menemui Chowon yang sedang minum alkohol sendirian. Saat itu, Chowon tampak marah karena mengira jika Ji-eum mendekatinya demi memiliki maksud lain. Karena Ji-eum hanya terdiam, Chowon pun merasa sangat kesal dan langsung pergi dari sana. Tapi Ji-eum langsung menyusul Chowon dan Chowon langsung memarahi Ji-eum. Dia menangis karena Ji-eum sudah berpura-pura menjadi sosok kakaknya. Ji-eum yang merasa tertekan dan tidak tahan lagi akhirnya mengaku jika dia adalah kakaknya yang sudah berinkarnasi. Dan saat ini Ji-eum tengah menjalani kehidupannya yang ke-19. Pernyataan itu tentu membuat Chowon menjadi ragu. Namun Ji-eum berusaha meyakinkannya dengan menyampaikan beberapa informasi yang hanya diketahui oleh keluarga mereka saja. Informasi itu bahkan belum diketahui oleh Chowon sendiri. Di sisi lain, Miki bertemu dengan seorang wanita berambut pendek yang bernama Hana. Dia tahu jika Ji-eum sebenarnya adalah Ji-eum yang sudah berinkarnasi. Sementara itu, Chowon yang pulang ke rumah ibunya langsung memastikan semua informasi yang baru saja didengarnya dari Ji-eum, mulai dari tanda lahir hingga peristiwa masa kecilnya. Dan ternyata semua itu diakui oleh sang ibu kebenarannya. Tentu saja hal ini membuat Chowon menjadi terdiam dan tak percaya. Keesokan harinya, Ji-eum mengunjungi sebuah perusahaan pinjaman uang. Kedatangan Ji-eum ini untuk melunasi semua hutang adiknya yang bernama Dongwoo. Ia merupakan keluarganya di kehidupannya yang ke-19 saat ini. Ternyata sang adik mempunyai hutang sebesar 100 juta won dan Ji-eum tidak ingin adiknya ditagih terus-menerus. Hingga dia pun memutuskan untuk melunasi hutang-hutangnya tersebut. Setelah melunasi hutang, Pak Kim mengeluarkan sebuah surat pernyataan yang menyatakan bahwa hutang Dongwoo kini telah lunas. Dia juga memberikan instruksi kepada stafnya agar tidak mengganggu Dongwoo lagi. Sementara itu, Dongwoo sedang bersembunyi mengikuti kakaknya. Secara diam-diam setelah Ji-eum pergi, Dongwoo mendengar pembicaraan tentang kecelakaan yang pernah dialami oleh Soha. Ternyata kecelakaan itu bukanlah insiden biasa, melainkan upaya pembunuhan berencana terhadap Soha. Sayangnya, orang yang meninggal justru bukan Soha melainkan adalah Ji-eum. Di tempat lain, Chowon sedang menghubungi ibunya. Pada percakapan itu, ibunya menceritakan jika dia kembali mengingat tentang Ji-eum dan janjinya yang akan kembali dalam reinkarnasi. Mendengar semua itu, Chowon pun semakin yakin jika Ji-eum adalah kakaknya yang telah berinkarnasi dan segera kembali untuk menemuinya. Saat mereka bertemu, Chowon langsung mengungkapkan kerinduannya. Dia percaya jika Ji-eum adalah kakaknya yang sudah berinkarnasi. Ji-eum pun merasa bahagia akhirnya ada orang yang percaya jika dirinya sudah berinkarnasi. Di saat yang sama, Miki secara diam-diam menguping pembicaraan mereka dan dia pun melaporkan kepada seseorang. Di sini Miki mengatakan jika orang-orang yang berhasil berhubungan dengan Ji-eum akan mengalami sebuah kutukan. Keesokan harinya, si Bibi dan Miki memberitahu bahwa mereka berencana untuk berjalan-jalan, namun tampaknya tujuan mereka sebenarnya hanya ingin berkonsultasi dengan seorang dokter. Setelah mereka pergi, Ji-eum yang sejak awal merasa curiga dengan Miki memutuskan untuk mencari tahu. Di kamarnya, dia menemukan sebuah lonceng kerincing yang langsung membuatnya pusing dan dia pun kembali teringat dengan mimpi buruknya. Di tempat lain, Soha mendapatkan pesan tak dikenal yang ternyata itu dari Dongwoo, adik Ji-eum. Dalam pesannya itu, Dongwoo menyatakan jika dia mengetahui identitas pelaku di balik kecelakaan Soha dahulu. Kemudian, Dongwoo pun meminta Soha untuk bertemu dan berbicara empat mata. Dongwoo pun menjelaskan semuanya yang ia dengar dari Pak Kim saat itu. Setelah itu, Soha kembali mengingat kejadian kecelakaan tersebut. Sebenarnya pada saat itu, Soha mengingat semua kejadian kecelakaan dan dia juga sempat melihat ada seseorang yang akan membantunya. Tapi sayangnya orang itu justru malah memilih untuk meninggalkannya. Keesokan harinya, Soha langsung pergi ke perusahaan peminjaman uang. Di sisi lain, Ji-eum curiga dengan Soha yang terlihat tergesa-gesa. Oleh karena itu, dia pun mengikutinya secara diam-diam. Ternyata, Soha akan menemui Pak Kim untuk meminta penjelasan atas kecelakaan yang telah menimpanya dulu. Namun, dia justru tidak menemukan Pak Kim di sana. Sementara, Ji-eum kehilangan jejak Soha dan malah mendengar perbincangan Pak Kim dengan seseorang yang memberitahu jika baru saja Soha datang ke sana. Namun, Pak Kim sengaja tidak menemuinya karena Pak Kim tahu jika Soha ingin meminta pertanggungjawaban atas kecelakaan yang sudah terjadi. Mendengar kebenaran itu, Ji-eum pun memberanikan diri dengan mencekik leher Pak Kim dan memberikan ancaman supaya dia mau mengaku siapa dalang di balik kecelakaan itu. Di sisi lain, Soha mendapatkan pesan yang mengungkapkan jika supir yang meninggal di kecelakaan itu adalah ayah Yonghwan. Seketika, Soha pun berbalik arah dan pergi menuju rumah Yonghwan.
Sesamanya di sana, Soha langsung menanyakan tragedi kecelakaan itu. Di sini, Yeonhwan tampak terkejut mendengar pertanyaan itu. Namun dengan tenang, dia mengatakan jika dirinya tidak mempunyai hak untuk membeberkan semua fakta itu. Tentu saja, ini membuat Soha marah dan langsung menarik lengan Yeonhwan dan kemudian melayangkan pukulan yang keras kepadanya. Yeonhwan yang tidak terima pun membalas pukulan itu dan dari sinilah keributan terjadi di antara mereka. Namun tak lama setelah itu mereka pun saling memaafkan satu sama lain dan Soha memutuskan untuk pulang dengan berjalan kaki. Sementara itu di tempat lain, GM sedang menunggu Soha di depan rumahnya. Saat Soha tiba di rumah, dia melihat GM dan langsung memeluknya. Di sisi lain, Pak Kim tiba-tiba saja didatangi oleh anak buah ayah Soha dan ia disuruh untuk segera meninggalkan Korea. Setelah mendapatkan ancaman itu, Pak Kim pun mulai mengangkut seluruh barang-barangnya, namun ternyata itu hanyalah sebuah sandiwara karena sesungguhnya Pak Kim memiliki rencana lain untuk mengungkapkan dalang dari tragedi kecelakaan itu. Sementara itu, Soha tiba-tiba mendapatkan panggilan dari seseorang misterius yang memintanya untuk menyiapkan sejumlah uang dengan janji ia akan membongkar identitas pelaku di balik insiden kecelakaan dahulu. Sosok misterius itu mengatakan jika pelaku yang bertanggung jawab atas kecelakaan itu adalah orang terdekat dari ayah Soha sendiri. Dengan cepat, Soha pun segera menghubungi Yeonhwan untuk membicarakan masalah ini. Namun tak lama, yang muncul malah GM, bukan Yeonhwan. Di sini, GM mengetahui jika Soha sedang tidak baik-baik saja. Oleh karena itu, ia pun mencoba menenangkannya dengan menciumnya. Setelah itu, Soha mengungkapkan isi hatinya karena setiap kali bertemu dengan GM, dunianya mulai berubah dan mengingatkannya dengan seseorang. Setelah tiba di rumah Soha, GM langsung memasak daging rebus yang menjadi makanan favorit dari Soha. GM kemudian menemukan selembar daun sakura yang terselip di bukunya, di mana itu adalah daun yang dulu ditinggalkannya saat kecil. GM pun merasa terharu dan mulai memeluk Soha dari belakang, lalu mengungkapkan perasaannya. Kemudian, GM langsung mengajak Soha untuk berpacaran, namun sayangnya Soha menolak tawaran itu. Dan di sini Soha juga mengakui jika dirinya sangat mencintai GM. Soha berjanji, jika tiba saatnya nanti dia akan menyatakan perasaannya sendiri kepada GM. Mendengar hal itu membuat GM mulai bahagia, akan tetapi di tengah situasi yang romantis itu tiba-tiba saja HP GM berdering yang ternyata itu adalah telepon dari Dongwoo. Keesokan harinya di rumah, GM bertemu dengan Migi yang sedang sibuk membersihkan sayuran. Kemudian GM mulai menanyakan siapakah Migi sebenarnya. Setelah mempertimbangkan segala hal, akhirnya Migi pun menceritakan jika dia sama seperti GM yang sudah bereinkarnasi dan sekarang dia sedang menjalani kehidupannya yang ke-23. Kemudian Migi mengajak GM untuk pergi ke kamarnya dan memperlihatkan sebuah kerincing loncengnya. Ketika benda itu dipegang oleh GM, seketika itu dia teringat dengan segala kenangan di masa lalunya. Di hotel, Soha mendapatkan telepon dari perusahaan peminjaman uang yang memberitahu jika mereka telah menemukan dalang di balik kecelakaan yang menimpanya. Mendengar berita itu, Soha pun segera bergegas ke sana. Di sisi lain, GM yang berada di hotel mendapatkan firasat buruk dan memutuskan untuk mengikuti Soha. Setibanya di kantor itu, Soha menemukan tempat itu sudah dalam keadaan kacau dan tidak berpenghuni. Tak berselang lama, Soha melihat ada sosok yang datang ke sana. Dia pun langsung mengejarnya, yang ternyata orang itu adalah GM yang baru saja tiba di sana. Tak lama kemudian, Soha menerima panggilan dari Pak Kim yang memberitahu lokasinya saat ini. Mengetahui hal tersebut, Soha pun segera menuju ke lokasi itu. Selang beberapa saat, mereka pun akhirnya tiba di lokasi yang dituju. Nah, karena takut terjadi hal yang tidak diinginkan, Soha pun meminta GM untuk menunggunya di mobil. Namun ketika Soha berjalan pergi, tiba-tiba GM mengingat kejadian di masa lalu, di mana dia melihat seorang pria sedang berjalan dengan membawa sebuah pedang yang sudah terlumuri darah. Walaupun diperintahkan Soha untuk menunggu, GM pun lalu nekat untuk mengikuti Soha karena ia memiliki firasat yang buruk. Soha pun sampai ke sebuah gedung tinggi yang sudah terbengkalai. Lalu ketika dia masuk dan berusaha mencari Pak Kim, tiba-tiba dia melihat sesuatu yang jatuh dari atas gedung. Ternyata itu adalah Pak Kim yang sudah tidak bernyawa. Soha juga melihat ada seseorang yang tampaknya mendorong Pak Kim dari atas. Melihat ada ancaman bahaya, Soha pun kemudian bersembunyi. Lalu muncullah dua pria misterius yang langsung berusaha mengajar Soha. Terjadi perkelahian yang mengakibatkan Soha terluka. Tak lama, GM sampai di gedung itu dan melihat ada sebuah kaki pria yang tergeletak di atas tumpukan sampah. Dia mengira jika itu adalah Soha. Namun ketika GM mendekat, Soha datang dan langsung menutup mata GM dan langsung memeluknya. Sementara itu, ayah Soha didatangi anak buahnya yang memberikan informasi jika Pak Kim sudah tewas akibat jatuh dari atap gedung. Di sisi lain, terlihat seorang pria yang bernama Yongsik yang merupakan adik dari Pak Kim secara diam-diam menaruh tas misterius di depan rumah Soha. Soha yang keluar dari rumahnya dan melihat ada tas di sana langsung mengambilnya.
Setelah dibuka, ternyata tas itu berisikan sebuah dokumen rahasia mengenai surat perjanjian utang Banhatsu, yaitu ayah Ji-eum yang telah dilunasi. Di sana juga ada identitas Ji-eum sebagai penjamin hutang tersebut. Dari sini, semuanya pun mulai terungkap jika dalang dibalik tragedi kecelakaan itu adalah Banhatsu, ayah dari Ji-eum. Soha pun mulai teringat perkataan Ji-eum, jika ada kalanya keluargamu saat ini adalah musuhmu di kehidupan sebelumnya. Keesokan harinya, di hotel, Ji-eum kedatangan ayahnya dengan tujuan untuk meminta kamar hotel. Akan tetapi Ji-eum yang sudah habis kesabarannya, tanpa banyak bicara langsung menyeret ayahnya keluar dan memasukkannya ke dalam sebuah taksi. Di tempat yang sama, Soha menyaksikan kejadian itu. Lalu dia pun mendekati Ji-eum dan mulai menenangkannya dengan mengusap rambutnya dan mengajak Ji-eum untuk makan siang di rumah. Selesai makan, Ji-eum memasuki kamar Soha untuk memberikan hadiah kecil. Namun tak sengaja, Ji-eum malah menemukan sebuah dokumen rahasia yang merupakan perjanjian atas namanya dengan Pak Kim untuk membunuh orang. Mengetahui fakta itu, Ji-eum pun berpamitan dengan Soha dan langsung pergi menemui sang ayah. Setibanya di rumah, Ji-eum langsung mengajak ayahnya berbicara. Ji-eum bertanya, apakah benar ayahnya pernah membunuh seseorang. Hal itu pun dibenarkan oleh ayahnya dan dia terpaksa menabrak mobil yang ditumpangi Soha untuk melunasi semua hutangnya kepada Pak Kim. Namun, ayahnya mencoba membela diri jika dia tidak berniat membunuh siapapun, karena itu semua adalah rencana dari Pak Kim. Mendengar hal itu, Ji-eum pun menjadi marah dan menyatakan jika mulai saat ini hubungan mereka sebagai ayah dan anak sudah berakhir. Di rumah, Soha sedang membakar dokumen-dokumen milik Ji-eum. Soha sudah bisa menerima kenyataan jika dalang di balik kecelakaan itu adalah ayah dari Ji-eum. Saat Soha sedang membakar dokumen itu, dia menemukan sebuah kaset yang bertuliskan 8 April tahun 1999. Kemudian, Soha pun mendengarkan rekaman suara itu yang ternyata adalah suara dari Pak Kim dengan pamannya yang sedang merencanakan pembunuhan kepada Soha. Setelah mendengar kenyataan itu, Soha pun langsung berteriak histeris. Sementara itu, Ji-eum kembali ke rumah Soha dan menemukannya sedang merenung sendirian. Ji-eum mencoba menenangkan Soha, namun di sini Soha justru membuat Ji-eum sedih karena seharusnya dirinya lah yang mati, bukan orang yang dia cintai ketika tragedi kecelakaan dahulu. Melihat Soha dalam keadaan semakin terpuruk, Ji-eum pun memutuskan untuk jujur kepadanya dan berharap kejujuran itu bisa meringankan beban yang dirasakan oleh Soha. Setelah itu, Ji-eum pun membuka piano dan mulai memainkan sebuah lagu yang membuat Soha terkejut karena mengingat Ji-eum kecil. Kemudian Soha pun menatap Ji-eum dan bertanya bagaimana mungkin dia bisa mengetahui lagu itu. Ji-eum menjelaskan jika dia adalah si pencipta lagu itu. Kemudian Ji-eum mengungkapkan bahwa dia adalah reinkarnasi dari Ji-eum di zaman dahulu. Ji-eum juga memberitahu Soha tentang letak kunci untuk membuka sebuah kotak yang pernah dia berikan saat ulang tahunnya dahulu. Dan setelah itu Ji-eum memberikan selembar kertas untuk dibaca setelah dia sudah berkata jujur tentang semuanya. Ji-eum lalu pergi dan bertemu dengan Chowon. Ji-eum bercerita jika dirinya sudah jujur kepada Soha tentang dirinya yang telah berinkarnasi. Dia juga sudah siap menerima kenyataan jika Soha tidak percaya maka dia akan pergi untuk selama-lamanya. Ji-eum kemudian berjalan melewati sebuah jembatan dan terlihat di sana beberapa sosok Ji-eum dari kehidupan awal hingga sekarang muncul mengikutinya. Keesokan harinya, Soha sedang mencari sebuah buku yang disebutkan oleh Ji-eum. Saat dia mengambil buku itu, terlihat ada sebuah kunci jatuh dari sana. Saat hendak membuka, tiba-tiba saja dia mendengar suara orang dan membunyikan kunci itu. Ternyata orang yang mendatanginya adalah pamannya sendiri. Sang paman datang dan mengajak Soha untuk makan bersama. Namun Soha memandangnya dengan tatapan yang sinis. Sementara Ji-eum sedang berkunjung ke taman hiburan dan menunggu kedatangan Soha. Tempat itu adalah tempat yang seharusnya Soha kunjungi setelah membaca kertas yang diberikan olehnya. Ji-eum terus menunggu kedatangan Soha di sana hingga taman hiburan itu pun tutup. Keesokan harinya, Soha berhasil membuka kotak pemberian Ji-eum dan menemukan jawaban bahwa Ji-eum adalah reinkarnasi dari gadis yang dia cintai di zaman dahulu. Tak hanya itu, Soha kini mengingat kata-kata terakhir Ji-eum sebelum meninggal yang mengatakan jika dia akan menemui Soha kembali di kehidupan selanjutnya. Soha yang menyadari hal itu segera menuju taman hiburan untuk menemui Ji-eum. Sesampainya di sana, Soha terus mencari-cari keberadaan dari Ji-eum. Setelah mencari ke sana kemari, akhirnya Soha pun berhasil menemukannya. Soha yang masih belum yakin mulai menanyakan apakah Ji-eum benar-benar Ji-eum di masa lalu. Ji-eum pun mengiyakan kebenarannya dan hal itu membuat Soha tidak bisa lagi menahan tangis kerinduannya sambil memeluk Ji-eum. Keesokan harinya, Soha datang untuk mencari ayahnya, namun saat itu dia bertemu dengan sang paman. Karena sudah dipenuhi amarah, Soha pun langsung menanyakan alasan pamannya mencoba membunuh dirinya di masa lalu. Soha yang sangat membenci pamannya itu pun menyuruh sang paman menyerahkan diri ke polisi dan menebus kesalahannya. Sang paman yang dari awal merasa bersalah itu pun akhirnya memilih untuk menebus dosanya dengan memenuhi permintaan keponakan yang sangat dia sayangi.
Malam itu, GM dan Soha pergi ke danau tempat mereka pernah berjalan-jalan bersama di kehidupan sebelumnya. GM juga bercerita tentang pertemuan mereka di kehidupan pertamanya saat berada di jembatan itu. Di momen yang romantis itu, Soha mulai menyatakan perasaannya dan kemudian mengajak GM untuk berpacaran. Tanpa ragu, GM pun menerima tawaran itu dan mereka kemudian berjalan di atas jembatan. Saat berada di jembatan itu, GM kembali mengingat kenangan di kehidupan di masa lalunya. Ternyata GM pernah berniat untuk menikam Soha, namun saat itu sebuah panah mengenai punggungnya. Saat dalam perjalanan pulang, GM tiba-tiba mendapatkan telepon dari Mickey yang memberitahu jika si Bibi sedang berada di rumah sakit. Tanpa berlama-lama, mereka pun pergi ke rumah sakit dan setibanya di sana, GM merasa kesal dengan Mickey karena mengetahui jika selama ini Mickey merahasiakan penyakit si Bibi. GM yang sudah kepalang kesal lalu mengusir Mickey untuk segera mencari tempat tinggal yang baru. Sebelum pergi, Mickey menjelaskan tentang kondisi si Bibi. Kemungkinan besar akan sulit untuk sembuh, bahkan dia mengatakan tak lama lagi Bibi akan meninggal dunia. Dan itu akibat dari kesalahan GM yang sudah berhubungan kembali dengan orang-orang di kehidupan sebelumnya. Tidak hanya si Bibi, orang-orang dari kehidupan sebelumnya yang masih berhubungan dengan GM akan bernasib sama seperti sang Bibi, termasuk Soha dan juga Chowon. Di sini, GM tidak percaya dengan omongan Mickey dan dia pun mempertanyakan identitas sebenarnya Mickey. Mickey lalu menjelaskan jika dia datang untuk melindungi GM dari sebuah kutukan. Dia juga berencana membuat GM tidak bisa mengingat kehidupan sebelumnya lagi demi bisa melindungi orang-orang dalam kehidupannya saat ini. Akhirnya, GM pun mempercayai semua perkataan Mickey tersebut. Dan GM pun kembali memegang kerincing milik Mickey dan saat dia memegang kerincing itu, GM kembali mengingat kehidupan awalnya. Di sana terlihat GM sedang bersama dengan Chowon yang ternyata di zaman dahulu Chowon juga ikut terlibat di dalam kehidupan awal GM. Di sisi lain, Soha sedang bersiap akan pergi ke rumah GM, serta ia membawakan sepaket bunga. Setibanya di sana, dia pun disambut oleh Mickey yang kemudian mempersilahkan Soha untuk menemui GM di kamarnya. Ketika Soha mulai melangkah, ternyata setiap langkahnya itu semakin menguatkan ingatan GM akan kehidupannya di masa lalu. Ternyata dahulu, Soha hadir saat GM dalam keadaan sekarat, namun dia tak memberikan bantuan dan memilih untuk pergi. Ketika kembali ke masa sekarang, GM seperti orang yang sedang kesurupan. Dia pun terus-menerus mengatakan akan membunuh seseorang. Saat GM melihat Soha di hadapannya, dia pun langsung mendorong dan mencoba mencekik Soha. Lalu kita flashback ke tragedi masa lalu, di mana Chowon adalah kakak dari GM. Chowon mengalami sakit yang cukup parah dan hal itu membuat GM sangat khawatir. Dia pun menerima obat dari seorang kakek-kakek, namun ternyata stok obatnya mulai habis. Sang kakek itu juga mengatakan jika di istana ada obat yang bisa menyembuhkan sakit kakaknya. Setelah itu, GM pun membawa baki berisi 3 kain berwarna ke istana. Saat itu, Soha merupakan seorang prajurit kerajaan yang sedang mengantarkan GM menghadap raja dan memberikan kain itu. Lalu saat ia masuk, pandangan GM mulai ke arah sebuah kerincing kerajaan. Setelah mengizinkan GM masuk, Mickey pun meminta kuil untuk segera dikosongkan karena dia akan berdoa. Kemudian saat malam hari setelah Mickey dan para prajurit meninggalkan kuil, secara diam-diam GM mencari kerincing itu dan berhasil mencurinya. Setelah mendapatkannya, GM pun segera pergi dari kuil dan keesokan harinya GM mengajak Chowon untuk kabur. Namun sayangnya usahanya itu tidak berhasil karena mereka dikejar-kejar oleh para prajurit kerajaan. Mereka menuntut pengembalian kerincing itu dan ketika berhasil ditangkap, GM berlutut memohon kebebasan karena dia hanya ingin menyelamatkan sang kakak. Namun saat itu, Mickey menolak dan tidak lama terlihatlah seorang misterius yang langsung membunuh Chowon. Di saat itu, Soha terlihat sedang memegang pedang berdarah di samping GM. Kembali ke masa sekarang, Soha yang dicekik berusaha menenangkan GM. Setelah sadar, GM menyesal telah mencekik Soha yang kemudian ia pun meminta maaf dan meminta waktu sebentar untuk menenangkan dirinya. Sembari menunggu GM tenang, Soha dan Mickey pergi ke sebuah kafe. Di sana, Mickey bercerita jika dia juga mengingat kehidupan sebelumnya dan mengungkapkan bahwa dirinya dan Soha ada di dalam kehidupan pertama GM. Pada akhir percakapan itu, Mickey mengatakan hanya Soha lah yang bisa mengubah GM menjadi manusia normal. Kemudian, Mickey menemui GM sambil memegang sebuah bungkusan kain yang berisi kerincing. Dia meminta GM untuk mengingat lagi orang yang membuatnya bisa mengingat kehidupannya dahulu. Singkat cerita, Soha datang ke rumah sakit dan melihat GM yang langsung menghindar ketika melihatnya. Namun beruntungnya, Soha masih bisa menemukan GM. Setelah itu, Soha mendekat dan memeluk GM. Dia lalu mengaku bahwa dia menghindari Soha karena takut akan menyakiti Soha lagi. Namun saat itu, Soha meyakinkan jika dia akan selalu berada di samping GM dan tetap akan menerimanya, bahkan jika GM memilih untuk menjadi orang biasa dan melupakan segala hal dari kehidupan terdahulunya. Keesokan harinya, GM ingin kembali memegang kerincing itu agar dia bisa mengingat semua kenangan di kehidupan pertamanya.
Saat GM mulai memegang kerincing itu, GM mulai kembali mengingat kejadian di masa lalunya. Ketika itu, GM terlihat berjalan di atas sebuah jembatan menuju sebuah tempat. GM tampak berjalan mendekati Mickey dengan membawa sebuah pisau dan akan membunuhnya. Dia ingin membalaskan dendam karena kakaknya sudah dibunuh. Namun pada saat yang bersamaan, Soha datang untuk melindungi Mickey dan justru Soha lah yang tertusuk pisau itu. Dan ternyata sosok misterius yang membunuh Chowon saat itu adalah Mickey, bukan Soha. Saat peristiwa itu, Mickey juga hendak membunuh GM, namun Soha menangkis pedang itu dan meminta Mickey pergi untuk mengadakan upacara. Soha kemudian membuang pedangnya dan mengambil pedang yang sebelumnya digunakan oleh Mickey untuk membunuh Chowon, sehingga terlihatlah Soha seperti yang membunuh Chowon. Kembali di atas jembatan, GM tidak memperdulikan permohonan Soha dan dengan sekejap ia pun langsung menarik pisau yang ditancap di dada Soha. GM pun langsung mengarahkannya ke Mickey, namun tepat saat itu dia justru terkena anak panah yang menancap di punggungnya. Saat GM merasa sekarat, dengan sekuat tenaga dia masih berusaha menuju ke arah Mickey. Saat itu, GM berusaha untuk meraih kerincing dan setelah berhasil memegang kerincing itu, dia pun meluapkan kemarahannya dan bersumpah untuk tidak pernah melupakan kejadian hari ini. GM berjanji akan membalaskan dendamnya kepada Mickey. Kembali ke masa sekarang, di mana GM teringat semua kejadian dan sumpah yang pernah dia ucapkan. Lalu GM pun mendatangi Mickey dan di sini GM justru memaafkan kesalahan Mickey dan berusaha melupakan masa lalunya demi bisa melanjutkan hidupnya. Mendengar hal itu, Mickey pun memberi nasihat sesuatu yang membuat GM terkejut. Jika GM mencoba menghilangkan semua ingatannya, maka kenangan indah yang ada di dalam hidupnya saat ini juga akan ikut terhapus. Artinya, kenangan bersama sang bibi, Chowon dan juga Soha akan hilang dari ingatannya. Seketika, GM pun menjadi bimbang harus membiarkan semua ingatannya hilang atau mencoba mempertahankan kenangan-kenangan itu. Namun, jika ia mempertahankan semua kenangannya, maka konsekuensinya orang-orang tersayangnya akan terkena kutukan. Keesokan harinya, GM yang sedang berdiri di koridor rumah sakit tiba-tiba didatangi Soha yang langsung menggandeng tangan GM, lalu mengajaknya berlari menuju lapangan basket. Soha berusaha membuat GM rileks dan bisa melupakan sedikit kesedihannya. Setelah selesai bermain, mereka pun beristirahat sejenak dan Soha kemudian mengungkapkan bahwa dia sudah tahu jika GM akan melupakan dirinya. Oleh karena itu, Soha berjanji jika suatu hari nanti GM lupa, Soha akan mencarinya dan memulai cinta yang baru bersama GM. Keesokan harinya, GM kembali ke jembatan yang telah menjadi saksi awal kutukannya. GM kemudian memegang kerincing dan menutup matanya, lalu dia mulai memasuki dunia lain dan bertemu dengan GM di masa lalu. Di sana, GM menanyakan keadaan GM di masa sekarang dan GM mengungkapkan jika kini hidupnya sudah dipenuhi kebahagiaan. Karena itulah kutukan pun telah berakhir. GM akan memulai hidup baru dan menghapus semua ingatannya. Lalu kemudian GM pun mengucapkan salam perpisahan kepada kenangannya dan seketika semua kenangan di masa lalu GM pun hilang dengan cepat. Singkat cerita, setelah beberapa bulan, Shin akan menunjukkan GM yang sedang melakukan tes drive mobil di arena balapan. Di sisi lain, Soha berusaha memulai hidup baru bersama GM. Suatu hari, Soha menghampiri GM yang sedang berada di kolam renang. Setelah berbincang sebentar, Soha langsung mengungkapkan perasaannya dan hal ini membuatnya mengingat saat GM pernah meminta Soha untuk menjadi pacarnya saat pertama kali mereka bertemu. Tentu saja GM merasa bingung. Dia sempat bertanya-tanya di dalam hati bagaimana mungkin Soha meminta dirinya untuk menjalin sebuah hubungan, padahal mereka baru saja bertemu. Menanggapi kebingungan itu, Soha pun langsung menjelaskan jika dirinya akan memberikan kesempatan sebanyak 3 kali untuk GM agar dia bisa jatuh cinta dengannya seperti permintaan GM sebelumnya di masa lalu.